Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Tanya Ustaz. Nah, Tribuners, di episode kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Sidik MAG, dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan Bapak mengenai mengqadha puasa atau membayar hutang puasa. Seperti apa tata caranya dalam Islam? Baik, terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan ini, membayar hutang puasa di dalam hukum Islam dikenal dengan qadha. Jadi mengqadha ini sebetulnya berlaku bagi orang yang dia sanggup berpuasa, tapi ada halangan-halangan tertentu. Misalnya dia melakukan perjalanan jauh atau dalam keadaan sakit. Atau ada orang yang dia sebenarnya sanggup juga berpuasa, tetapi dilarang untuk berpuasa. Siapa itu? Mereka yang sedang dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan nifas. Nah, di dalam Al-Quran orang-orang ini mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi dituntut untuk mengqadhanya di hari lain. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau di antara kita dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka hendaklah mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, lantas pertanyaannya bagaimana cara mengqadhanya? Jadi yang dituntut untuk diqadha adalah hari-hari yang ditinggal atau tidak dilaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian apakah harus segera atau nunggu kapan-kapan? Jadi sebaiknya memang dianjurkan sesegera mungkin membayar hutang puasa, dan kalau bisa berurut membayarnya. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat Al-Quran itu ada suatu ayat yang menegaskan bahwa kita itu tidak tahu besok itu akan melakukan apa. Begitu dalam Al-Quran. Bahkan dilanjutkan, kita juga tidak tahu akan wafat di bumi mana. Artinya, karena ajal kita tidak pasti kapan, di mana, sementara membayar hutang puasa adalah sesuatu yang wajib, maka sebaiknya menyegerakan melaksanakan yang diwajibkan ini. Nah, kemudian berurutan, jadi tidak secara nyicil gitu. Tetapi meskipun begitu, di dalam Islam juga diperbolehkan, misalnya karena ada kesibukan pekerjaan dan lain-lain yang membuat kita sulit untuk melaksanakan sesegera mungkin, lalu tidak bisa berurutan, itu diperbolehkan juga melaksanakannya. Yang penting jangan sampai pada bulan puasa atau bulan Ramadan berikutnya. Karena di dalam riwayat itu Siti Aisyah mengatakan bahwa beliau tidak sempat mengqadha puasanya, dan baru sempat mengqadhanya itu setelah bulan Sya'ban. Jadi artinya ini boleh untuk mengqadhanya di akhir bulan menjelang bulan Ramadan. Lalu kemudian bagaimana kalau sampai Ramadan berikutnya juga belum sempat mengqadha puasanya? Nah, ini ada beberapa pendapat, di antaranya kalau orang tidak sempat membayar hutang puasa, lalu kemudian datang Ramadan berikutnya, maka dia dianjurkan untuk tetap melaksanakan ibadah Ramadan, tapi setelah itu dia mengqadha hutang tahun sebelumnya. Berapa banyak mengqadhanya? Ya sesuai waktu yang dia tinggalkan tidak berpuasa. Nah, cuma kalau dia meninggalkannya tidak ada alasan yang sesuai dengan syariat, misalnya ada unsur lalai dan seterusnya, maka selain mengqadha, dia juga dituntut untuk membayar fidyah. Tapi kalau dia meninggalkan membayar hutang itu karena memang ada alasan syar'i, misalnya sakit dan seterusnya, dia tidak dituntut untuk bayar fidyah, dia hanya dituntut mengqadhanya. Untuk membayar fidyahnya sendiri seperti apa, Pak? Tata caranya? Ya, jadi fidyah ini sebetulnya memberi makan fakir miskin sebesar biaya makan minumnya yang standar yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan sehari-hari. Nah, lebih jauh sebetulnya fidyah ini berlaku untuk orang yang
tidak sanggup berpuasa sebetulnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa itu orang yang dianggap tidak sanggup berpuasa? Orang yang sudah tua, ya, orang yang sakit kronis, yang sakitnya tidak sembuh-sembuh gitu ya. Ini orang yang dianggap tidak sanggup berpuasa. Termasuk juga di dalamnya sebetulnya ibu hamil dan menyusui. Cuma terkait ibu hamil dan menyusui ini ada perilaku khusus. Misalnya Imam Asy-Syafi'i berpendapat kalau ibu hamil dan menyusui ini tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi dirinya atau khawatir terhadap kondisi diri dan bayinya, maka dia diharuskan untuk membayar fidyah. Tetapi kalau orang hamil atau menyusui ini tidak berpuasa karena khawatir semata-mata mudarat atau kesulitan yang bakal muncul terhadap bayinya atau janinnya, maka si ibu ini harus membayar fidyah iya dan mengqadha'nya juga iya. Jadi fidyah itu intinya memberi makan fakir miskin senilai biaya makan minumnya yang standar sehari-hari dikalikan dengan jumlah hari yang dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu Tribuners penjelasan mengenai mengqadha atau membayar hutang puasa. Nah, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.